Dari Pelabuhan Pedir juga diekspor kemenyan dan sutra produksi masyarakat pidi dalam jumlah besar. Karena itu pula, banyak pendatang dari bangsa asing yang berdagang ke Pelabuhan Pedir. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi warga pelabuhan waktu itu meningkat. Bahkan Vartema menggambarkan, di sebuah jalan dekat Pelabuhan Pedir, terdapat sekitar 500 orang penukar mata uang asing. So extensive was its trade, and so great the number of merchants resorting there, that one of its street contained about 500 money cangar, kata Vartema. Vartema oleh Muhammad Sai disebutkan sama seperti Ceristiaan Snow Khurgronje, yang Islam untuk sebuah tujuan penelitian tentang dunia Muslim. Sebelum ke Pedir, ia juga telah mempelajari Islam di Mekah. Sesuatu yang kemudian juga dilakukan Snow Khurgronje dari Belanda, tetapi Snow lebih terkenal ketimbang Vartema, karena berhasil menulis sejumlah buku tentang Aceh. Dalam catatannya, Vartema mengatakan takjub terhadap negeri Pedir yang saat itu sudah menggunakan uang emas, perak, dan tembaga sebagai alat jual beli, serta aturan hukum yang sudah berjalan dengan baik, yang disebutnya Strict Administration of Justice, YI. Selain itu, Vartema juga menulis tentang kapal-kapal besar milik nelayan yang disebut tongkang, yang menggunakan 2 buah kemudi. Ia juga mengupas secara terperinci tentang keahlian rakyat Pedir tentang perindustrian kala itu, yang sudah mampu membuat alat-alat peletup atau senjata api. Dalam sebuah riwayat Tiongkok, Cina, disebutkan, pada tahun 413 Masehi, seorang musafir Tiongkok, F.A. Hian melawat ke Ye Poti dan singgah Poli, Pidiret. F.A. Hian menyebutkan Poli sebagai sebuah negeri yang makmur, yang rajanya berkendaraan gajah, berpakaian sutra dan bermahkota emas. Untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, Raja Poli pada tahun 518 Masehi mengirim utusannya ke Tiongkok. Hubungan itu terus berlanjut. Pada tahun 671 Masehi, Ising dari Tiongkok melawat ke Poli. Ia disebut tinggal selama 5 tahun singgah dan tinggal di 6 kerajaan di pesisir Sumatera, mulai dari Kerajaan Lamuri, Aceh Besar, Poli, Pidi, Samudra dan Pasai, Aceh Utara, Pereulak, Aceh Timur, dan Kerajaan Dangrayan. Poli sebagai Pidi yang dikenal sekarang, menurut Haji M. Zainuddin dalam bukunya, Di Tarikh Aceh dan Nusantara, disebutkan oleh ahli sejarawan kuno, Winster, sebagai sebuah negeri yang makmur dan jaya. Menurutnya, setelah Sriwijaya dan Pasai, Poli lah bandar pelabuhan yang terkenal. Pelabuhan Poli disebut-sebut berbentuk genting, yang oleh H. M. Zainuddin kemudian diduga sebagai sebuah muara yang kini dikenal sebagai Kuala Bate. Menurut Vartema sumber Portugis mengatakan bahwa Sultan Maruf Shah Raja Pidi, Pedir, Shir, Duli, itu pernah menaklukkan Aceh Besar dalam tahun 1479 Masehi. Masa itu diangkat 2 orang wakil di Aceh, seorang di Aceh sendiri dan seorang di Daya.